Selamat datang kembali dalam perkuliahan Matematika Keuangan. Kita saat ini berada di bab 9, di mana kita masih berdiskusi tentang pemodelan matematika tentang bond. Pada khususnya kita ada berada di di subbab 9.3, di mana kita akan berdiskusi mengenai yield rate, faktor-faktor yang menentukan yield rate dari suatu bond. Tujuan dari subbab ini ada dua. Yang pertama itu, kita ingin mengerti apa itu spot rate dan apa itu forward rate. Dan yang kedua, kita ingin mengerti bagaimana menghitung spot rate jika yang diketahuinya forward rate, dan sebaliknya. Kita ingin tahu bagaimana menghitung forward rate jika yang diketahuinya itu adalah spot rate-nya. Tentunya dan bagaimana hubungan antara keduanya dengan yield rate dari suatu bond. Seperti yang kita sudah ketahui sebelumnya, untuk menghitung value dari sebuah bond, ya, misalkan bond yang pertama nih pada tabel ini, bond A, ya, untuk menghitung value dari bond ini, kita perlu mengetahui yield rate yang ada, ya. Jadi ini adalah 10, karena kuponnya itu annual, yang kita terima 1%, ya, ditambah 1000. Redemption value-nya pun kita terima di akhir tahun pertama, ya, di mana V-nya adalah 1/1,01 karena yield rate-nya adalah 1% untuk bond yang pertama, ya. Nah, jadi untuk menghitung value sebuah bond kita perlu mengetahui yield rate yang ada, gitu. Namun yield rate itu bukanlah si perusahaan penerbit bond yang menentukan, tetapi pasarlah yang menentukan yield rate, gitu. Nah, dalam slide ini ada dua buah contoh yang disajikan dalam tabel ini. Ya, jadi bond A dan bond B, ya. Nah, bond A dan bond B ini sama-sama bond grade A, ya. Di sini dikatakan, ya, dua-duanya adalah bond grade A, yaitu dengan kata lain kedua bond ini adalah risikonya paling baik dibandingkan bond yang lain. Nah, dengan kata lain, bond ini paling tidak beresiko dibandingkan bond yang lain. Karena bond ini adalah bond dengan grade yang sama, tentunya kita bertanya-tanya kenapa yield rate-nya itu bisa berbeda. Ya, jadi di sini yield rate-nya yang satu 2%, yang satu 1%. Ya. Oh ya, karena bond ini berasal dari grade yang sama, ini berarti pasar memandang bahwa perusahaan penerbit bond ini mempunyai peluang default atau peluang gagal bayar yang kurang lebih sama. Karena kedua bond ini adalah grade A bond. Nah, dalam hal ini, untuk menjelaskan kenapa yield rate dari kedua bond ini berbeda, padahal sama-sama grade A, kemungkinan besar ya karena yang kolom yang ini nih, ya, yaitu termnya atau durasinya. Jadi durasi bond yang pertama itu 1 tahun, durasi bond yang kedua itu 2 tahun. Nah, pasar mungkin memprediksi bahwa dalam 1 tahun atau 2 tahun ke depan akan ada perubahan ekonomi, apakah menjadi lebih baik atau lebih buruk. Namun si pasar merasa bahwa bond yang durasinya lebih lama harus dihargai yield rate yang lebih tinggi. Nah, selama ini kita selalu mengasumsikan bahwa yield rate itu adalah dollar weighted value atau dollar weighted rate, di mana itu mengabaikan bahwa pasar mengantisipasi perubahan ekonomi yang mengakibatkan perubahan interest rate. Nah, mungkin untuk biar melengkapi slide ini, kita akan coba menghitung bond yang kedua. Bond yang kedua itu durasinya 2 tahun, dan kita akan menerima 2 kali kupon di akhir tahun pertama dan di akhir tahun kedua, ditambah redemption value-nya di akhir tahun kedua. Di mana V yang akan kita pakai untuk bond yang kedua adalah 1/1,02. Ya. Nah, untuk bond yang pertama, harganya adalah 1000, ya. Kalau kita hitung, ya, ini kalau kita hitung akan harganya 1000. Sementara untuk bond yang kedua, harganya tuh adalah 980,58, ya. Karena yield rate-nya lebih tinggi, sehingga harganya menjadi lebih murah. Jadi harga bond kedua itu atau bond yang B itu lebih murah karena si pasar merasa durasinya itu lebih lama, sehingga yield rate-nya harus lebih tinggi. Nah, jadi harga jualnya sekarang tentu saja jadi lebih murah. Mungkin slide yang pertama ini hanya sekedar introduksi atau hanya sekedar perkenalan. Semoga cukup jelas. Kita akan lanjut ke konsep spot dan forward rate selanjutnya.
Kita masuk ke definisi tentang spot rate. Jadi basically spot rate itu adalah annual effective rate of interest dari uang yang diinvestasi oleh seorang investor dalam tahun tersebut. Ya, jadi sekarang kita akan coba contoh dengan menggunakan tabel yang tadi ya, gitu ya. Jadi kita tadi punya dua buah bond ya. Bond yang pertama adalah bond tipe A ya. Bond tipe A, timelinenya itu adalah sebagai berikut. Ya, jadi si investor tersebut kalau dia beli bond A, dia akan invest sebesar 1.000 dan kemudian dia akan mendapatkan kuponnya di akhir tahun pertama dan juga redemption value-nya sebesar 1.000 ya. Nah, di sini kita bisa menghitung spot rate di tahun pertama, yaitu adalah 1.000 1 plus kita sebut dengan S1 karena adalah spot rate di tahun pertama sama dengan 1.010 ya. Nah, ini berarti kita hitungnya itu posisi kita tuh ada di akhir tahun pertama. Kita juga bisa hitung jika posisi kita bawa ke tahun ke-0 semua ya. Berarti ini adalah 1.000 harus sama dengan 1.010 dibagi 1 plus S1. Ini sama aja. Ujung-ujungnya kita dapat spot rate di tahun pertama adalah 1% ya. Nah, di sini kebetulan spot rate itu sama dengan yield rate dari bond A ya. Dan ini adalah kebetulan. Ya. Kemudian kita akan coba hitung spot rate di tahun kedua ya, dengan menggunakan informasi yang kita punya pada bond yang kedua. Ini adalah 0, 1, 2. Nah, di sini kita pengen tahu nih, spot rate dari tahun 1 sampai tahun kedua itu berapa. Nah, untuk itu kita tahu bahwa bond B itu harganya adalah 980,58 dan jika investor itu invest di sini, dia akan mendapatkan return atau dia mendapatkan kupon pertama di akhir tahun pertama dan kemudian kupon kedua dan juga redemption value-nya. Nah, kita bawa semuanya itu ke titik 0. Jadi kita dapatkan 980,58 sama dengan 10 per ya 1 plus S1 ya. Karena itu adalah dari tahun pertama sampai dari tahun ke-0 sampai dari 0 sampai 1 dan kemudian 10 ya, itu 1 plus S2 kuadrat nah ditambah 1.000 1 plus S2 kuadrat. Nah, ini adalah persamaan yang harus kita cari untuk mendapatkan S2 ya. S1-nya pun kita udah tahu yaitu 1%. Jadi satu-satunya yang tidak kita ketahui adalah S2 ya. Dan S2-nya nanti akan kita dapatkan S2-nya itu adalah 2,0053%. Dan ini berbeda dengan yield rate dari bond B ya di sini. Jadi dengan kata lain, sebenarnya yield rate itu seolah-olah seperti average dari atau rata-rata dari spot rate. Ya. Karena kebetulan di bond tipe yang pertama atau bond A itu cuma ada satu pembayaran, maka kita tinjaunya, maka S1 itu pasti sama dengan yield rate. Tapi untuk bond yang kedua, karena ada 2 kali pembayaran, ya, di 1 dan di 2, maka yield rate itu seolah-olah seperti average dari S1 dan S2 lah, seolah-olah seperti itu. Nah, semoga perhitungan spot rate ini cukup jelas ya. Dan di sini walaupun di sini tulisannya RT tapi kita pakai simbolnya pakai ST lah gitu ya. Jadi itu adalah annual effective rate of interest yang yang didapatkan dari si investor yang menginvest uangnya itu selama periode T tahun ya.